Belum semua yang bilang cakep. Kalau makan jangan berserakan. Jagalah dapur jangan berantakan. Sebelum saya ucapkan salam, yang mau ke WC saya persilahkan. Ada yang mau ke WC? Banyak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Udin mengejar ayam. Mengejar ayam dengan berlari. Dari bunyi jawaban salam nampaknya bapak-bapak mau kawin lagi. Kawin apa sih, Pak? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu. Belum semua, nampaknya yang laki-laki kalah sama yang perempuan. Sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelah sana belum salawat lagi. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam. Yang perempuan tak ada suaranya. Ya Habib salam alaika. Salawatullah. Nampaknya belum sarapan pagi semua ini. Suaranya tak ada. Baik, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kita, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan rezekinya. Yang mudah-mudahan yang hadir pada hari ini, mudah-mudahan Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Kita semua mudah-mudahan orang-orang yang dirindukan surga-Nya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, ananda semua salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua tergolong kepada orang-orang yang disyafaatkan oleh Rasulullah, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, hari ini kita acara apa? Isra. Isra mikrasnya siapa? Muhammad yang mana? Pernah jumpa? Belum. Jangan-jangan nanti Muhammad Siregar pula. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini tanggal berapa? 22. Hah? 22? 2. Kalau bulan Arabnya tanggal berapa? Berapa? Tanggal? Kemarin hari Sabtu tanggal 27 Rajab. Berarti sekarang hari apa? Rabu. Tanggal berapa itu? Hah? 30 tanggal 1. 1. Terserahlah. Baik. Ananda semua, pertanyaan kedua. Isra Mi'rajnya Rasulullah pada tanggal 1 Rajab. 27. Ganti pertanyaan. Tanggal Valentine tanggal berapa? 14, betul. Betul. 22 Rajab. 21 Isra Mi'raj pada tanggal 27 Rajab. Rajab. Coba yang cinta kepada Nabi tunjuk tangan. Yang cinta Nabi. Baik, banyak sekali. Cinta kepada seseorang pasti hafal nama-nama keluarganya. Coba nama anak Nabi yang laki-laki. Enggak semua yang jawab. Ganti pertanyaan. Nama game online. Mobile Legend. Betul sekali. Ya, betul. Betul sekali. Cip. Nama anak Nabi siapa? Ibrahim, Qasim dan Abdul. Baik. Pertanyaan kita, apakah peristiwa Isra Mi'raj ini benar terjadi? Benar. Benar tidak? Benar. Mana buktinya? Surah apa? Al-Isra ayat ke 14. ayat berapa tadi? 1. Coba kita bacakan. Subhanalladzi semua mengango aja. Coba kita sambung ayat dulu. Ghairil maktubi alaihim
lam yalid wa lam yulad Lam yakul lahu kufuwan ahad. innal ladzina kafaru Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzir. wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum. Nah, ini mulai dari tadi cawak ya, berarti banyak hafalannya nih. Luar biasa nih. Baik. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil Haram. ilal masjidil Apa awal kalimatnya? Apa awal kalimatnya tadi? Subhan. Dalam ilmu tafsir, seorang syekh bernama Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Rahman, setiap ayat Quran yang awalnya subhana itu menunjukkan peristiwa besar. Maka nanti buka Quran, cari ayat yang awalnya subhana, maka ayat itu menceritakan peristiwa besar. Subhana dalam kalimat ini menceritakan apa? Peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang syekh bernama Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa namanya? Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam kitabnya Fatawa Al-Kubra menjelaskan, siapa saja yang tidak percaya dengan surah Al-Isra ayat 1, tidak percaya dengan kisah Isra Mi'raj ini, maka tergolong kepada orang kafir. Kenapa? Apa tu'minuna bi ba'dil kitab? Apakah kalian hanya percaya kepada sebagian ayat Allah saja? Wa takfuruna bi ba'd, lalu kalian ingkar dengan ayat-ayat yang lain. Maka harus percaya dengan kisah Isra Mi'raj. Harus percaya, jangan tak percaya. Semua ulama sepakat bahwa kisah Isra Mi'raj ini benar-benar terjadi. Paham toh? Baik. Ananda semua, selanjutnya coba yang bisa jawab, nanti insya Allah kita minta hadiahnya kepada Bapak Kepala Sekolah kita. Siap? Apa penyebab Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha? Menjemput sholat. Hah? Menjemput sholat. Menjemput sholat? Itu yang paling umum. Itu yang paling umum ya. Ada penyebab yang lain. Seorang syekh bernama Mustafa Asy-Syibai dalam kitabnya Sirratun Nabawiyah Ad-Durus wal I'tibar, kata beliau ada dua penyebab Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha. Yang pertama karena terjadi Amul Husni, tahun kesedihan. Apa tadi? Amul Husni, tahun kesedihan. Meninggal dua orang yang paling dicintai Nabi dalam satu tahun. Siapa tuh? Pamannya, siapa pamannya? Hamzah. Abu Toh. Istrinya siapa? Siti Khadijah. Meninggal dua orang dalam satu tahun. Makanya disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Sebelumnya Nabi juga ditinggalkan orang-orang yang disayangnya. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal. Siapa? Ada yang pernah dengar Al-Barzanji di sini? Kalau ada akikah sering bacakan Al-Barzanji. Walamma tamma min hamlihi syahrani alal mausufil aqwalil marwiyah tufiya bil madinati abuhu Abdul. 2 bulan umur Nabi dalam kandungan meninggal siapa? Ayahnya Abdullah. Nabi lahir ke dunia, ibunya tak punya air susu, disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Iya. Waktu Halimatus Sa'diyah menyusui Nabi, datang malaikat. Siapa yang datang tadi? Malaikat menjemput Nabi Muhammad SAW. Terjadi haqqus sodar. Apa itu haqqus sodar? Pembelahan dada. Takut Halimatus Sa'diyah, dibawa malaikat Nabi Muhammad ke sumur Zamzam, dibelah dada Nabi, dibersihkan dada Nabi dengan air Zamzam. Takut Halimah melihatnya. Halimah mengembalikan Nabi kepada ibunya Siti Aminah. Tak lama kemudian Aminah mengasuh Nabi. Aminah pun meninggal dunia. Diasuh oleh kakeknya meninggal dunia. Diasuh oleh pamannya Abu Talib. Abu Talib menikahkan dengan Khadijah. Abu Talib meninggal. Khadijah juga meninggal dunia. Terjadi Amul Husni, tahun kesedihan. Makanya Allah mengundang Nabi ke Sidratul Muntaha. Untuk apa tuh?
menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tidak sesedih antum ketika ditinggalkan kekasih. Ini sedikit-sedikit macam Fajar Set Boy. Sedih terus. Sedikit-sedikit sedih. Tapi Nabi sedihnya tidak sesedih antum. Hanya sedih biasa saja. Makanya Allah mengundang Nabi ke Sidratul Muntaha. Kalau orang-orang sekarang ditinggalkan anak mencakar-cakar baju, meninju dinding, mencakar-cakar kuburan anak, sedihnya berlebihan. Tapi Nabi Muhammad SAW sedihnya biasa saja. Makanya Allah undang ke Sidratul Muntaha. Lihat, ini hikmah daripada Isra Mi'raj yang pertama. Hikmahnya apa? Saat Nabi dalam kesedihan, dalam gundah gulana hatinya, Allah undang, apa yang Allah berikan? Apa yang Allah berikan? Apakah kekayaan? Apakah jabatan? Apa yang Allah berikan? Ini hikmahnya. Saat antum dalam keadaan hati sedih, saat antum dalam keadaan hati gundah gulana, contoh menghadapi ujian nasional nanti atau ujian sekolah, menghadapi ujian sekolah, takut, sedih, maka yang perlu antum lakukan ada apa? Banyak berdoa kepada Allah. Ini hikmah dari Isra Mi'raj. Ananda semua, Nabi SAW diangkat ke Sidratul Muntaha. Siapa yang jemput? Siapa yang jemput? Yang jemput? Malaikat Jibril. Malaikat. Nabi dibawa ke mana? Sidratul Muntaha. Langsung ke Sidratul Muntaha? Nah. Belum. Dibawa lagi Nabi ke sumur Zamzam. Dibelah lagi dada Nabi. Dibelah lagi dada Nabi. Dicuci lagi dada Nabi sallallahu alaihi Wassalam. Dicuci lagi. Makanya Nabi bisa dibawa ke Sidratul Muntaha. Makanya antum-antum ini harus meniru akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki akhlak melalui akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memperbaiki akhlak juga melalui akhlaknya para ulama. Harus ditiru akhlak Nabi dengan akhlak para ulama. Karena ini memang acara untuk antum. Bapak akan kasih antum oleh-oleh. Oleh-oleh apa? Oleh-oleh ilmu. Lihat. Yang pertama, dalam belajar perbaiki niat. Apa yang pertama? Perbaiki. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitabnya Ahyuwal Walad, berapa malam yang kamu habiskan untuk belajar? Berapa tahun yang kamu habiskan untuk belajar? Berapa minggu yang kamu lakukan untuk belajar? Tapi kalau niatmu untuk berbangga-bangga, niatmu supaya nampak lebih hebat dari orang lain, maka kata Imam Ghazali, fawailullah summa wailullah. Kecelakaanlah bagimu, kemudian kecelakaanlah bagimu. Tapi kalau niatmu belajar di sini untuk mengangkat syariat Nabi Muhammad SAW, maka tubalak summa tubalak. Beruntunglah bagimu, kemudian keberuntunganlah bagimu. Maka modal pertama belajar adalah apa? Apa yang pertama? Niat. Kalau niatmu salah, jangan harap kamu dapat pahala di sini. Kecelakaan bagimu, kata Imam Ghazali. Celakalah bagimu, kemudian celakalah bagimu. Niatmu perbaiki belajar. Jangan belajar supaya nampak hebat dari orang lain. Yang pertama. Yang kedua, jaga adab kepadaku. Jaga adab kepadaku. Ada yang pernah dengar nama Imam Syafi'i? Ada yang pernah dengar nama Imam Syafi'i? Gurunya siapa? Siapa gurunya? Imam Malik. Syafi'i berguru kepada Imam Malik. Kalau zaman dulu, kalau berguru itu datang langsung ke rumahnya, dibuat pondok-pondok kecil di depan rumah gurunya. Imam Syafi'i datang ke kampungnya Imam Malik, dia buat pondok kecil untuk tempat dia tidur. Suatu ketika Imam Syafi'i dalam kelelahan, dia menelentangkan kaki ke arah yang berlawanan dari rumah gurunya. Tiba-tiba santri datang bertamu ke rumah Imam Syafi'i. Apa kata tamu itu? Kenapa engkau lebih memilih menelentangkan kaki ke arah yang lebih sempit? Apa jawab Imam Syafi'i? Perhatikan jawab Imam Syafi'i. Di sana ada rumah guru saya. Di sana ada rumah guru saya. Haram bagiku menelentangkan kaki ke arah rumah guru saya. Itu baru di rumah, apalagi di depan guru. Haram menelentangkan kaki ke arah
Ini adab yang harus antum jaga. Jangan menelentangkan kaki ke arah guru. Ini yang luar biasanya, jangankan menelentangkan kaki, mengangkat kaki ke meja berani dia. Punya adab tidak? Punya adab tidak? Tak punya adab. Makanya Imam Ghazali, Umar bin Ahmad Al-Barzai dalam kitabnya Akhlakul Banin katanya, seorang anak yang tidak punya adab dari kecilnya, jangan harap punya adab setelah dewasanya. Kalau kamu nggak punya adab sekarang, nanti kamu dewasa kamu nggak punya adab juga. Maka latihlah adabmu sekarang. Paham toh? Paham nah. Ini yang kedua, tirulah para ulama-ulama zaman dulu. Tiru adab-adab mereka. Seorang ulama punya anak. Seorang ulama punya anak. Diantarnya ke pesantren. Lama kemudian dia jenguk anaknya. Apa yang terjadi? Zaman dulu itu air mereka nggak ada pancur, cuma sumur. Anak dari ulama itu mengambil air wudhu dengan menimba air dalam sumur. Tapi dia lihat ada guru dari anaknya juga berwudhu di samping. Tapi yang dia lihat anaknya tidak mengambilkan air wudhu untuk gurunya. Dipanggil sama ayahnya. Sini nak. Dijewer ayahnya telinganya. Nah, kenapa engkau tak mengambilkan air wudhu untuk gurumu? Inilah seorang orang tua yang paling baik. Orang tua yang baik memperhatikan anaknya, bagaimana adab anaknya kepada gurunya. Ini sekarang enggak. Kalau gurunya marah, datang bapaknya bawa parang ke sekolah. Kalau ada yang seperti itu, saya doakan masuk neraka. Makanya guru marah sedikit, datang bapaknya bawa parang dari rumah. Punya adab tidak? Guru marah dilaporkan ke polisi, punya adab tidak? Tidak punya adab. Kalau guru mulai Pak. Anda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salam, ya Habib salam alaina. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak tersebut belajar dengan gurunya, hujan turun. Anak gurunya bermain di lapangan di bawah derasnya hujan. Anak itu berdiri sambil mendengarkan pelajaran dari gurunya. Apa kata gurunya? Nah, kenapa engkau berdiri saat aku menjelaskan pelajaran? Lihat jawaban dari anak itu. Wahai guruku, aku melihat anakmu bermain di bawah derasnya hujan. Aku takut anakmu sakit. Seorang siswa yang baik tidak saja menghargai gurunya, tapi juga menghargai anak dari guru. Ini seorang siswa yang baik. Tidak saja menghargai gurunya, tapi juga harus menghargai anak dari guru. Ya. Ini siswa yang baik. Ambil adab dari para ulama kita. Ambil akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ananda semua, seterusnya oleh-oleh yang mau Bapak kasih kepada antum, tirulah ulama-ulama kita yang mereka membuat prestasi mereka, orang tua mereka bangga dengan apa yang mereka miliki. Imam Syafi'i itu 17 tahun umurnya merantau. 17 tahun umurnya merantau. Di perantauan dia nggak cari uang. Apa kata ibunya? Nah, pergilah engkau merantau, tapi pulang jangan bawa harta. Ini orang tua zaman dulu. Kalau orang tua sekarang gimana? Nah, pergi merantau, kalau nggak bawa mobil jangan pulang. Kalau orang tua dulu tidak. Nah, pergi merantau, tapi jangan pulang bawa harta. Pulang bawa apa? Bawa ilmu, kata ibunya Imam Syafi'i. Pulang nanti bawa ilmu. Andaikan engkau pulang bawa harta, jangan pijak rumahku, kata ibunya Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu perginya merantau cari ilmu, bukan cari uang. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i di tempat perantauannya dijadikan guru. Tiba-tiba ibunya Imam Syafi'i pergi melakukan haji ke kota Makkah. Ada seorang syekh yang berceramah di masjid. Kata syekh itu, guruku Syafi'i berkata, tiap dia mengungkapkan ilmu, guruku Syafi'i berkata, guruku Syafi'i berkata. Ibunya Imam Syafi'i heran. Yang dimaksudkannya ini Imam Syafi'i yang mana? Dia temui ulama tadi. Nah, yang kau sebutkan Syafi'i tadi, Syafi'i yang mana? Itu guruku yang mengajariku seperti sehingga aku jadi seperti ini saat ini.
Dia orang mana? Orang Makkah, kelahiran Makkah. Bangga ibunya, ternyata anaknya sudah punya murid seorang syekh, seorang ulama. Ini yang antum harus ikuti, yang antum harus ikuti. Buat prestasimu membuat orang tuamu bangga. Tapi kalau antum datang ke sekolah dari rumah berangkat, singgahnya di kedai, apa yang terjadi? Hati orang tua Risau. sakit. Mau hajimu 7 kali, mau hafalanmu 60 juz. Andaikan 100 juz Quran itu kau hafal semua, tapi sedikit kau sakit hati orang tuamu, haram surga untukmu. Jangankan surga, baunya surga diharamkan Allah untukmu. Makanya antum semua pergi dari rumah, jangan singgah di kedai. Datanglah ke sekolah. Gali potensimu apa? Pupuk potensimu itu sehingga engkau berhasil, orang tuamu bangga. Paham Tom? Fahim nah. Ini yang terjadi. Dia dari rumah pergi naik motor bonceng-boncengan. Yang luar biasanya di sekolah pakai jilbab, di luar Kajilbab. pakai baju you can see, roknya rok mini, pakai bedak tebalnya 2 inci. Dia sangka seperti bidadari, ternyata seperti kuntilanak yang lagi frustasi. Jalan 1 langkah 1000 goyang, lenggak kiri lenggok kanan. Dilihat dari belakang seperti artis Marian Belina, ternyata dari depan dilihat seperti Mariam Bambu. Akhirnya apa yang terjadi? Putus sekolah. Putus Sekolah. orang tua sakit gara-gara mikirkan perangai anaknya. Tidak jarang ada orang tua yang sakit jatuh lumpuh gara-gara memikirkan perangai Anak. mau ilmu kamu banyak, mau hafalanmu banyak, mau hajimu 7 kali, mau sholatmu setiap hari yang kau lakukan, sedikit kau sakiti hati orang tuamu, haram surga untukmu. Jangankan surga, baunya surga diharamkan Allah untukmu. Apa kata Syekh Umar bin Ahmad Al-Barjai dalam kitabnya Ahlakul Banin? Katanya orang tuamu pergi pagi pulang pagi, ada yang pergi kerja pulang sore, ada yang sibuk merantau mencari bekal untuk anaknya belajar. Dia susui engkau selama 2 tahun, dia asuh engkau selama 16 tahun, tapi engkau tidak ditakdirkan untuk membayar itu. Andaikan diminta engkau membayar waktu yang orang tuamu kasih kepadamu, 1 menit bayar 1000. Sudah berapa menit yang kamu pakai? Sudah berapa tahun yang orang tuamu kasih waktunya untuk mengasuhmu? Tapi kata Umar bin Ahmad Barzai, engkau tak ditakdirkan membayar itu. Engkau hanya ditakdirkan membanggakan mereka dengan prestasi yang kau miliki. Paham Tom? Sedikit cerita tentang bapak nih. Saya dulu sekolah di SMP, seperti antum-antum ini. Sekolah di SMP. Karena banyak perangai di SMP, dipindahkan ke pesantren. Dipindahkan ke Pesantren. saat pesantren kelas 6, ternyata bapak menemukan bakat. Ternyata bapak ini bakatnya seorang penceramah. Seorang masuk MTQ sampai ke kabupaten. Masuk MTQ sampai ke kuliah, tak pernah minta uang sama orang tua. S1 selesai nggak pernah minta uang sama orang tua. Saat ini bapak sedang menjalani kuliah, mengambil S2 di Universitas Islam Negeri Medan, Sumatera Utara. Sudah sebentar lagi mau selesai, nanti bulan 6 bapak akan sidang. Tak pernah minta sama orang tua sedetik sedikit pun. Karena kalau minta sementara orang tua juga susah. Adik-adik juga masih banyak yang mau disekolahkan. Makanya prestasi kita ini membanggakan orang tua kita. Jangan sampai keburukan kita membuat orang tua kita sakit. Seperti yang bapak ucapkan tadi, andaikan sedikit engkau sakiti hati orang tuamu, walaupun hajimu 7 kali, walaupun sholatmu tiap hari, puasamu tiap hari melebihi puasa daripada Nabi Daud, tapi sedikit engkau sakiti hati orang tuamu, haram surga untukmu. Paham tuh? Fahim nah. Nabi SAW naik ke Sidratul Muntaha. Apa yang terjadi? Kata Nabi Muhammad kepada Allah, At-tahiyatul mubarakah salawat thayyibah. At-tahiyatul segala penghormatan, mubarakatul segala keberkahan, salawatul segala kebaikan, thayyibatul segala kebaikan, lillah hanya untuk Allah.
Kata Nabi. Dijawab sama Allah, Salamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullah. Dijawab lagi sama Nabi, Salamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Percakapan itu pun dibuat menjadi bacaan dalam solat. Apakah ada nabi-nabi sebelumnya ketika bercakap-cakap dengan Allah lalu percakapannya dibuat menjadi bacaan dalam solat? Tidak ada. Hanya percakapan Nabi dengan Allah. Begitu mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi masuk berjumpa seorang kekasih dengan kekasihnya. Ketika seorang kekasih lama tak berjumpa dengan kekasihnya, maka tak sabar untuk mengungkapkan unek-uneknya. Apa kata Nabi? Ya Allah, Engkau berikan nama kepada Ibrahim Khalilullah. Bagaimana dengan diriku? Kata Nabi. Dijawab sama Allah, wala in a'taitu li Ibrahim Khalilullah. Walaupun saya berikan kepada Ibrahim gelar Khalilullah, wa anta Habibullah. Tapi Nabi Isa Engkau berikan nama Karamallah. Bagaimana denganku? Kata Nabi. Dijawab sama Allah, walaupun Isa aku berikan nama Karamallah, tapi namamu kusandingkan dengan namaku dalam kalimat La ilaha Muhammadur Rasul. Kurang mulia apa lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad ini makhluk yang paling mulia. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi diberikan perintah apa? Salat. Saat Nabi naik dalam keadaan hati sedih, yang Allah berikan bukan jabatan, yang Allah berikan bukan kekayaan, tapi yang Allah berikan adalah apa? Salat. Itu hikmah dari Isra Mi'raj. Hikmah dari Isra Mi'raj. Saat hatimu sedih, saat hatimu gundah gulana, yang perlu kamu lakukan adalah salat. Bukan pergi ke diskotik, bukan pergi ke bar, bukan pergi ke fakir, bukan pergi ke tempat maksiat. Hatimu bukan semakin tenang, tapi akan semakin kacau. Tapi saat hati sedih, yang kita lakukan adalah salat dan zikir, supaya hati kita semakin tenang. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh-oleh yang terakhir yang mau Bapak berikan kepada antum, ada Imam Syafi'i memberikan perkataan kepada muridnya. Kata Imam Syafi'i, tahanlah sedikit kepahitan dalam belajar. Tahanlah sedikit kepahitan dalam belajar. Saat gurumu memberikan tugas kepadamu, tahankan kepahitannya. Seorang penuntut ilmu yang tidak tahan dengan kepahitan belajar, kata Imam Syafi'i, maka rasakanlah kebodohan selama-lamanya. Rasakan kebodohan. Saat ini engkau diberikan tugas lalu engkau tidak tahan dengan rasa pahit belajar itu, ada rasa mau berhenti belajar, maka setelah dewasamu rasakanlah kebodohanmu selama-lamanya. Paham tuh? Paham. Nah, ini oleh-oleh yang mau Bapak berikan kepada antum. Ananda semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita beristighfar, berdoa, tak perlu banyak-banyak. Yang penting ada oleh-oleh yang bisa antum terapkan dalam pembelajaran dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah. Semuanya. Rabbal baraya, Astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah
Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, ampuni dosa kami Allah, dosa kedua orang tua kami Allah. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecilnya kami Allah. Allahumma ya Allah, sembuhkan keluarga kami yang sakit hari ini Allah. Panjangkan umur kedua orang tua kami Allah. Panjangkan umur guru-guru kami Allah. Berikan keberkahan kepada mereka ya Allah. Lindungi setiap langkah mereka ya Allah. Berikan rezeki yang luas kepada mereka ya Allah. Kami tahu mereka berjalan pagi meninggalkan anak istri mereka, meninggalkan anak dan suami mereka demi mendidik kami ya Allah. Panjangkan umur mereka ya Allah. Berikan kepada mereka keberkahan hidup ya Allah. Setiap ilmu yang mereka berikan kepada kami berbalas pahala kepada mereka ya Allah. Ampunkan kami yang selalu durhaka kepada guru-guru kami Allah. Saudara kami yang masih durhaka hari ini, berikan hidayah kepada hati mereka agar mereka tidak durhaka kepada guru-guru kami Allah. Kami takut menjadi orang-orang yang Engkau laknat karena kami durhaka kepada guru-guru kami Allah. Allahumma rabbana ighfir lana wal ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, Engkau yang berjanji berdoa mengatasnamakan nabimu, Engkau akan mengabulkan doa itu. Hari ini Allah kami berdoa atas kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panjangkan umur kami. Atas kemuliaan nabimu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami rezeki yang luas. Atas kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikan kami keberkahan hidup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah rabbal baraya astaghfirullah minal khataya. Terakhir, saya sedikit promosi kepada Ananda semua yang ada akun YouTube-nya. Saat ini saya sedang mengikuti audisi aksi sahur di Indosiar. Makanya antum tolong dibuka akun YouTube saya, buka Turun Nafis, nanti ada di situ video audisi aksi Indosiar. Sudah audisi kemarin tanggal 18 Januari, 20 Februari kemarin sudah terakhir audisi dan akan menunggu pengumuman di awal Maret nanti. Kalau nama saya keluar di peserta audisi sahur di bulan Ramadan nanti, maka saya akan muncul di siaran Indosiar di bulan Ramadan insyaallah. Makanya mohon bantuan dan doanya, buka akun YouTube, share, like, subscribe dan komen di video itu. Mudah-mudahan nanti, mana tahu memang diberkahi tahun ini, mudah-mudahan saya nanti muncul di siaran Indosiar. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelum saya duduk, saya mau buat hiburan. Tolong angkat tangannya semua.